Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dengan Prime Time Talk. Kali ini bersama saya, Doni De Keizer. Partai Golkar sedang menjalani masa-masa kritis. Partai berlambang pohon beringin itu kini diambang kehancuran sebagai dampak kisruh internal Partai Golkar. Ya pemirsa, saat ini perpecahan di tubuh Golkar semakin parah. Kalau sebelumnya hanya terpecah menjadi dua kubu, kini kabarnya Golkar pecah berkeping-keping. Jika tidak segera diakhiri, Golkar akan berada di ambang kehancuran. Namun tentu Golkar bukanlah partai yang mudah goyah. Dan sejarah juga membuktikan bahwa Partai Golkar bisa bertahan dalam kondisi apapun. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelamatkan Partai Golkar saat ini? Sudah hadir bersama saya di studio pengamat politik J. Kristiadi. Pak Kristiadi, terima kasih bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik semua. Sehat? Baik, ya, sehat. Ini batiknya keren nih, Papua bukan? Papua, karena anak tugas di Papua. Jadi. Oh, oke. Luar biasa. Dan kita juga masih menantikan nanti kehadiran politisi senior Golkar. Ada Pak Mahadi Sinambela. Oh, dan itu tidak senior tuh, sangat senior. sangat senior. Ada lagi juga yang senior lagi, yaitu Pak Akbar Tanjung. Oh, itu banyak senior. Tapi tadi saya buka dengan berkeping-keping. Pandangan Anda terhadap kehancuran Golkar sekarang levelnya apa? Pada level yang sebetulnya hanya begini, dibutuhkan kemampuan Golkar untuk mengatasi kemustahilan ini. Kemustahilan? Iya, karena apa? Begini, Golkar itu dulu, betul Mas katakan, organisasi yang sangat solid. Dalam arti apa? Dalam arti banyak hal. Organisasi dan ideologi serta wawasannya. Apa buktinya? Buktinya bahwa Golkar pada tahun 97-98 itu sudah betul-betul dihujat, ya. Itu yang namanya kader Golkar itu dikejar-kejar, lari, dilempari batu. Itu zamannya Pak Akbar Tanjung, Pak Akbar Tanjung. Dan itu pun masih bisa survive. Sudah sangat jarang partai politik yang mendukung rezim otoriter, ya kan? Itu bisa kembali survive. Yang partai komunis tidak semua negara yang partai komunis di negara-negara itu bisa survive lagi ya. Tapi Golkar masih bisa. Artinya apa? Artinya bahwa Golkar pada waktu selama 30 tahun dengan segala kekurangannya ada nilai, ada value, ada kemampuan manajerial yang sangat tangguh. Nah, ternyata Golkar sekarang ini rapuh dan sudah menurut saya sudah hancur-hancuran bukan karena lawan dari luar, justru dari dalam. Yang bikin hancur siapa? Orang dalam? Ya internal kalau begitu. Siapa itu? Begini, artinya bahwa Golkar sebetulnya gagal di dalam mewariskan nilai-nilai yang sudah sekian lama ditanam sehingga menjadi Golkar yang tangguh. Tapi dalam waktu begitu cepat, ya kan? Saya kira beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu menjadi betul-betul runtuh tiang daripada yang menyangga tiang dan roh yang menyangga ideologi itu. Tentu tidak semua, karena masih ada yang saya ingat teman-teman yang muda-muda ini yang sejak awal konsisten untuk betul-betul perhatian dengan Golkar, seperti yang saya ingat tuh nama-nama seperti Mas Zainuddin Amali, Andi Sinulinga, kepada Mas Erlangga Hartarto, kemudian ada lagi Gumiwang, yang lebih senior lagi namanya Mas Agung Gunajar itu sebenarnya orang-orang yang masih bisa mencecap ideologi itu dan masih bisa diharapkan. Tapi tidak dapat tempat. Tapi begini, tidak dapat tempat di dalam partai, tapi menurut saya dia ada tempat di dalam hati publik, mendapatkan tempat di dalam masyarakat yang masih menginginkan kita ini negara demokrasi butuh partai. Menurut Anda orang-orang muda Golkar itu Golkar sejati yang mewarisi nilai-nilai dari para pendahulunya, begitu? Artinya begini, artinya bahwa dalam segala macam hiruk pikuk ini mereka mencoba untuk tidak terpikat kepada salah satu kubu, tapi mencoba jalan keluar yang terobosannya adalah oke lah, para senior yang sudah begitu lama bertengkar, yang tidak mampu menjadi satu, sudahlah mundur saja. Nah, mundur saja untuk apa? Untuk babak baru. Kasih tempat. Dan ini sebetulnya apa itu tokoh-tokoh senior yang lain, ya saya kira seperti Pak Akbar Tanjung, Pak Siswono, dan saya kira juga masih banyak yang lain-lain ya, itu juga merasa prihatin dan saya kira bisa mengerti apa yang menjadi aspirasi teman-teman yang muda ini. Nah, oleh karena itu menurut saya dengan dukungan publik dan harapan publik dan sebetulnya semakin disadari bahwa tiang-tiang dari kehidupan kita bersama yang namanya sistem kekuasaan demokrasi ini memang harus ada partai. Tapi partai yang beneran, partai yang mengurus rakyat, tidak partai sebetulnya hanya menjadi pedagang. Oke, ini beli partai, tapi tidak pernah ngurus partai. Ya, sekarang ini misalnya kalau Pak Abu Rizal ini kan kesan saya ya bahwa yang
apa yang menjadi orang terdekatnya itu bukan konstituensi pengurusnya, tetapi beberapa orang yang di sekitarnya. Tidak tahu kalau Pak Agung Laksono mungkin kurang lebih juga mirip-mirip seperti itu ya. Nah oleh karena itu sekarang ini kalau memang Golkar memang mau bangkit ya sekarang ini, sebab sudah betul-betul di tepi, di bibir jurang kehancuran, ya kan? Itu sedikit lagi masuk jurang. Sebetulnya sudah ya kita cuma memberikan harapan saja. Tapi sebetulnya kalau melihat kantornya yang itu sudah yang bau. Kantornya yang sudah gelap itu sudah bau mayat, ya kan? Iya toh? Artinya sudah aroma kematian itu sudah sangat menyengat itu, ya kan? Dan seakan-akan mereka justru dua kubu ini saling menggali tanah untuk memperdalam kuburan masing-masing, ya kan? Nah itulah saya kira yang sangat sayang, karena apa? Terus terang saja bahwa seperti banyak masyarakat juga mengharapkan kalau partai itu tidak ribut melulu, mungkin dia mulai bisa memikirkan partai. Mikir dulu lah, mikir rakyat, mikir dulu. Sekarang tuh menurut saya mikir rakyat pun nggak sempat. Iya, orang mikir karena partai aja dipikir kepentingan sendiri, ya kan? Malah sekarang ini ribut-ribut malah sudah mau menggali Lapindo yang mungkin dipersoalkan, kalau gali Lapindo ingat loh, yuk pernah dapat persoalan seperti itu begitu berat, mensengsarakan begitu banyak rakyat, sekarang gali lagi, rakyat harus cek apakah penggalian itu betul-betul memang kemudian sudah memenuhi syarat untuk tidak mengakibatkan malapetaka lagi. Itu agak ini menceng. Kok jatuhnya agak personal begitu ya? Begini, makanya itu. Jadi ini bukan apa-apa, tapi itu juga mengingatkan bahwa kalau tanggung jawab mengurus partai itu sebetulnya mengurus harapan rakyat. Suara itu bukan angka. Pak Kris, Mas nyoblos partai. Iya. Itu bukan cuma nyoblos terus pulang. Betul. Mas nyoblos ada harapan. Negara ini tambah baik. Kalau menyekolahkan anak lebih mudah. Mudah-mudahan pendidikan itu lebih waras. Mudah-mudahan segala macam masuk seperti itu. Dan itu puluhan juta, ratusan kita juta titipkan kepada mereka. Tapi kok Pak Kris, saya membaca statement Anda itu mengarah kepada sebenarnya sumber persoalan utama dalam Partai Golkar sampai di ujung jurang dan hampir berkeping-keping ini sebenarnya ada di ARB begitu. Jangan dijawab dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Karena nanti kita juga akan mengundang Pak Mahdi Sidambela, Pak Akbar Tanjung diskusi bersama kita. Baik pemirsa, tetap bersama kami segera kembali.